Khatul iman azan ya Allah, ada satu kisah yang berkaitan dengan bagaimana makna cinta sejati seorang hamba. Terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-207, Allah menyampaikan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ayat ini berkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang anak muda yang sudah mendapatkan puncak kejayaannya di usia yang belia, dengan kekayaan yang melimpah, dengan follower yang banyak barangkali, dan ini menjadi satu cita-cita semua orang anak-anak muda di zaman sekarang. Tapi ternyata melimpahnya harta, banyaknya follower barangkali demikian, tidak membuat hatinya ini menjadi tenang dan bahagia. Hingga satu saat beliau bertemu dengan seorang dukun yang mengatakan bahwa telah datang utusan akhir zaman, Nabi akhir zaman. Maka membuat hati Suhaib penasaran ingin bertemu dengan orang yang dimaksud. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dengan teman yang bernama Ammar bin Yasir untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan ketika sudah masuk Islam, ikhatul iman azan ya Allah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi terpanggil hatinya untuk mengikuti jejak para sahabat yang lain berhijrah. Maka niat berhijrah ini kemudian dia aktualisasikan dalam tindakan nyata. Beliau berangkat berhijrah, ternyata halangan dan rintangan dia temukan di perjalanan. Orang-orang tidak menginginkan beliau pergi dari negerinya. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa dulu engkau seorang yang miskin, seorang budak yang dimerdekakan oleh saudagar kami yang bernama Abdullah bin Jutaan. Setelah dimerdekakan engkau diajari bagaimana cara berdagang dan sebagainya. Setelah mencapai puncak kesuksesan, engkau akan meninggalkan negeri ini, maka tidak semudah itu. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi paham betul apa yang dimaksudkan, yakni mereka semua menginginkan hartanya. Maka hari itu ditinggalkanlah seluruh hartanya Suhaib. Sembari orang-orang kafir Quraisy mengatakan, rugilah Suhaib, rugilah Suhaib. Tapi kemudian ketika kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyampaikan, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Kenapa? Karena telah melakukan satu perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Khatul iman azan ya Allah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat mencintai. Alamatul mahabbah, tanda mencintai itu adalah dengan tadiyah, pengorbanan. Kenapa para ayah, para suami berangkat pagi pulang petang, yang kadang menahan rasa sakitnya, menahan rasa yang dia rasakan, hanya untuk satu tujuannya, dia bekerja untuk membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Inilah makna pengorbanan. Ya, dia memberikan sesuatu yang berharga dalam dirinya demi satu orang-orang yang dia cintai, yakni keluarganya. Begitu pula dengan kita, ketika kita mengatakan mencintai Allah, pertanyaannya adalah sejauh mana tadiyah kita. Kalau kemudian mohon maaf sekali sholat 5 waktu masih kita remehkan, ya, sholat subuh kita selalu kesiangan, baca Quran kita jarang, sedekah dengan sesuatu yang minimalis, ya, kehilangan momentum amal kita tidak merasa menyesal. Lantas bukti apa yang kita berikan kepada Allah bahwa kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala? Rekan-rekan yang berbahagia, Suhaib mengajarkan kepada kita tentang alamatul mahabbah, yakni tanda mencintai dengan satu tadiyah.